Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, serta ungkapan rasa syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya, kalau pagi hari yang indah ini kembali saya boleh menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan pada pagi hari ini, pertama-tama kita perlu menyamakan istilah yang akan kita pakai. Yang dimaksud dengan kerendahan hati adalah humility, sedangkan rendah diri adalah impurity. Satu bagian ayat firman Tuhan ini saja sudah berbicara bahwa sikap rendah hati adalah kunci bagi kita untuk menerima janji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kerendahan hati sering dipandang sebagai suatu sikap atau nilai yang kuno dan tidak relevan di zaman sekarang ini. Kita akan belajar bersama bahwa kerendahan hati bukanlah nilai yang kuno dan tidak relevan dengan zaman ini. Bahkan sebaliknya, kerendahan hati merupakan nilai yang menjadi dasar dalam kita membangun keyakinan diri dan membangun citra diri yang sehat, yang akan membawa kita ke pintu keberhasilan. Dan lebih dari itu, firman Tuhan mengatakan sikap rendah hati adalah kunci bagi kita menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberikan suatu teladan kepada kita bagaimana kita harus hidup bersama-sama dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Pelajaran yang pertama adalah rendah hati bukanlah rendah diri. Saudara-saudara terkasih, kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kerendahan hati sama dengan memiliki harga diri yang rendah. Kebenarannya adalah rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Seseorang menjadi rendah diri ketika membandingkan dirinya dengan orang lain dan melihat hanya kekurangan-kekurangan dirinya, atau ketika seseorang tahu ada hal-hal yang memalukan atau dosa dalam hidupnya yang harus disembunyikan dari Tuhan dan orang lain. Contoh seperti Adam dan Kain. Sedangkan seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, sedangkan kita adalah manusia yang terbatas. Segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah kasih karunia. Tidak ada dari diri kita yang dapat kita banggakan sebagai hasil karya hidup kita sendiri. Orang yang rendah hati menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kerentanan dalam hidupnya, sehingga membuatnya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan pengetahuannya. Oleh sebab itu ia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan senang menuntun dan menyatakan kehendaknya kepada orang yang rendah hati. Kerendahan hati sejati artinya mengenal diri sendiri dengan benar,
menyadari kekuatan dan keterbatasan, tidak melebih-lebihkan, tetapi juga tidak menganggap diri kita lebih rendah dari yang seharusnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kerendahan hati membuat kita dapat hidup menjadi diri sendiri. Orang yang rendah hati tidak perlu membangun pencitraan yang berbeda dari siapa mereka sebenarnya. Karena itu kita akan menjadi orang yang memiliki citra diri yang sehat dan keyakinan diri sebagai modal untuk berhasil dan berbuah dalam kehidupan Ariel Pasari. Pelajaran yang kedua di pagi hari ini adalah kerendahan hati adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Matius 5 ayat yang kelima dalam terjemahan baru berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kerendahan hati adalah sebuah kekuatan, karena orang yang rendah hati mengenal semua kekuatan, talenta, potensi yang Tuhan sudah berikan dalam dirinya. Tetapi semuanya itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan dalam pengendalian diri yang kuat. Saudara-saudara, sebaliknya justru kesombongan dalam diri seseorang adalah sebuah kelemahan, karena orang yang sombong tidak menyadari bahwa kejatuhannya sudah dekat. Orang congkak akan berurusan dengan Tuhan, tetapi kerendahan hati itu menggerakkan hati Tuhan. Pelajaran yang ketiga pagi hari ini adalah kerendahan hati membuka pintu promosi dan pertolongan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan ke-7 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati membuka pintu promosi dan pertolongan Tuhan, kita dapat belajar melalui kisah Naaman di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Naaman adalah panglima Raja Aram, seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Di balik karirnya yang cemerlang ada satu masalah dalam hidup Naaman, yaitu sakit kusta yang memalukan dan membuatnya menderita. Naaman punya seorang pembantu perempuan orang Israel. Di luar rumah, Naaman berusaha menyembunyikan kustanya di balik pakaian perangnya. Tetapi pembantunya tahu bahwa Naaman menderita sakit kusta, dan penyakit kusta itu sangat menyiksa Naaman. Maka berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman dihadapkan pada pilihan untuk terus menyembunyikan kustanya atau merendahkan dirinya, meminta pertolongan kepada musuhnya. Bersyukur Naaman mau merendahkan dirinya dan berangkat ke Samaria ke rumah Nabi Elisa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membatasi cara Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan bekerja sesuai pikiran kita sendiri. Emangnya dia nggak tahu siapa saya? Sombong amat, ketemu aja nggak mau. Paling nggak didoain, tumpangin tangan. Seringkali kesombongan kitalah yang kemudian membuat kita hidup dalam kekecewaan karena apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita mau, seperti yang dialami oleh Naaman. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati Naaman membuka pintu pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara seperti Naaman sedang menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Terus rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terus ikut cara Tuhan. Terus hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan. Teruslah taat kepada Tuhan. Kerendahan hati akan membuat kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat bekerja menurut cara yang tidak pernah kita pikirkan, memakai orang yang tidak pernah kita pikirkan,
dan waktu yang berbeda dari waktu kita. Kerendahan hati artinya percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi juga pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Mari kita bersama pagi hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada semua proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Dan aku mau mengalami promosi yang tidak datang dari manusia, tetapi promosi yang datang dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan, karena kembali Tuhan boleh menyapa kita, mengingatkan kita melalui firman-Nya di pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kita tahu dengan persis bahwa kerendahan hati membuka pintu pertolongan Tuhan. Dengan merendahkan hati, itu akan membuka pintu promosi dari Tuhan. Dengan kerendahan hati, itu akan membuka pintu untuk Tuhan bekerja memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, jangan pernah membanggakan apapun yang ada dan yang kita miliki, karena segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Dan mari kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita jalani seluruh kehidupan kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, lakukanlah yang terbaik, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita, siap menolong, siap memberkati seluruh hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Amin.